Mudah-mudahan orang tua kita, guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, terutama Al-Walid Kiai Haji Abdul Muthalib, bunda kami Ibu Hajah Suwaibah, Bapak Kiai Haji Hilmi Zaini Thohir, seluruh orang tua kita, guru kita, saudara kita yang telah meninggal dunia, dan juga termasuk seluruh jamaah haji dan jamaah umroh, qadarullah yang telah meninggal dunia, seluruhnya mudah-mudahan di alam kuburnya Allah berikan rahmah, Allah berikan maghfirah, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan mudah-mudahan niat kita baik haji ataupun umroh diberi kelancaran dan bisa terwujud dan Allah angkat wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga melanda dunia termasuk Saudi Arabia. Dengan izin Allah mudah-mudahan suatu saat dengan izinnya Allah angkat dan kita bisa pergi haji dan umrah secara normal. Ala hadhin niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas infak donasi yang telah diberikan untuk lembaga pendidikan pesantren Al-Hidayah, dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan proses pembangunannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang telah berinfak, berdonasi, menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan sarana gedung 3 lantai, dan alhamdulillah hari ini dimulai sedang berlangsung proses pembangunannya. Mudah-mudahan rezeki yang Bapak Ibu berikan diberkahi, dirahmati, dan mudah-mudahan pembangunan 3 lantai ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dan bisa berdiri saatnya nanti dengan baik dan dengan sempurna. Gedung 3 lantai itu terdiri dari aula. Untuk lantai pertama, aula serbaguna. Lantai kedua ada 6 ruang, dan lantai ketiga ada 6 ruang. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu donasikan menjadi amal baik, amal jariah, dan diberkahi rezeki semuanya, dan dimudahkan segala urusan kita semua, termasuk dimudahkan, dilancarkan pembangunan ini. Ala hadin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dalam silaturahim meskipun melalui Zoom, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
yang telah mengikuti program Zoom meeting ini melalui online karena kondisi yang masih menuntut kita untuk bertemu dengan online karena wabah COVID masih melanda kita, termasuk Jakarta, Depok, dan sekitarnya. Maka hari ini mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim. Silaturahim kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kami sampaikan bahwa kondisi Makkah, kondisi Madinah, dan secara umum Saudi Arabia masih juga belum normal seperti negara kita Indonesia. Bahkan secara global dunia masih dilanda wabah musibah COVID-19. Oleh karena itu mudah-mudahan kesabaran kita menunggu keberangkatan karena wabah yang memang di luar kehendak kita sebagai manusia, kesabaran kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik dan mudah-mudahan dengan doa kita atas izin Allah suatu saat Allah angkat wabah COVID ini dari Indonesia dan dari seluruh dunia, dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah tentu saja bisa mewujudkan niat kita semua ke tanah suci, baik untuk beribadah haji ataupun untuk beribadah umroh. Oleh karena itu hari ini kami sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung melalui Zoom meeting ini, dan tentu saja jamaah-jamaah yang lain mungkin dengan sabab-sabab tertentu belum bisa bergabung. Mudah-mudahan suatu saat nanti mereka bisa bergabung dengan kita dalam program Zoom meeting seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin memberikan informasi pertama memang terutama untuk keberangkatan umroh. Memang saat ini Saudi masih menentukan peraturan yang ketat, yaitu untuk melaksanakan umroh dibatasi usianya, yaitu 18 tahun sampai 50 tahun. Jadi itu kondisi sekarang, sehingga kita tidak bisa masuk ke sana dalam waktu-waktu ini karena aturan yang dibuat pemerintah Saudi seperti itu, dibatasi umurnya. Saya sendiri sudah di atas 50 tahun, usia saya 53, tentu saja dalam hal ini tentu saja tidak bisa berangkat ikut membimbing karena faktor usia yang sekarang dibolehkan itu 18 sampai 50. Dan itu pun kondisi dan aturannya juga sangat ketat. Ada PCR, swab, tes, dan ada karantina baik di Hotel Mekah dan Hotel Madinah, sehingga sangat terbatas sekali, tidak seperti saat normal. Melaksanakan umroh itu pun hanya sangat dibatasi, hanya 1 kali. Kalau kondisi normal yang sudah kita laksanakan itu bisa beberapa kali, bisa 3, 4, bahkan bisa sampai 7 kali sesuai dengan kemampuan dan kehendak kita. Tapi dalam kondisi sekarang hanya diberikan waktu 1 kali. Jadi tidak banyak kita bisa melakukan ibadah di sana, termasuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram itu pun itu dibatasi waktunya. Oleh karena itulah
kita sudah sampaikan ke beberapa jamaah, mereka menginginkan saat normal nanti, mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah angkat wabah ini dari seluruh muka bumi, dan kita insya Allah bisa berangkat ke tanah suci, baik untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengingatkan kembali atau merefresh ya tentang beberapa hal berkaitan dengan manasik umroh ya atau manasik haji. Pertama, untuk mengingatkan kembali ya bahwa ada secara hati mesti kita tancapkan dalam hati kita itu agar kita mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah, maka mesti berniat menancapkan niat di hati, yaitu semata-mata ingin cari ridhonya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan dalam ketaatan. Hanya ingin cari ridhonya Allah, maka itu menjadi syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Maka di sini sangat penting Bapak Ibu untuk mewujudkan ibadah kita termasuk umroh dan haji dengan meluruskan niat semata-mata ingin cari ridhonya Allah. Kita ikhlaskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan harta yang halal tentu saja kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi rezeki kita semua, dan rezeki yang kita pergunakan untuk ibadah terutama adalah rezeki harta yang benar-benar halal, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ilmu manasik. Maka disinilah pentingnya bagi seluruh calon haji dan umroh untuk mempelajari manasik. Meskipun ada pembimbingnya, tapi tidak serta-merta mengandalkan pembimbing secara penuh. Karena dalam ibadah, termasuk ibadah umroh dan haji ini, mesti secara pribadi mengetahui bagaimana tata cara manasik. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ada keharusan untuk belajar memahami ilmu manasik. Bagaimana melaksanakan tawaf, bagaimana melaksanakan sa'i, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan manasik haji dan umroh. Karena itu menjadi syarat untuk diterimanya amal ibadah haji dan ibadah umroh kita. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mahdudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal ibadah termasuk ibadah haji dan umroh, bila tidak disertai dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Begitulah pentingnya memahami ilmu manasik. Maka melalui Zoom ini kita pun ingin menyampaikan ilmu manasik ya. Mungkin kita sudah mengetahui sebelumnya, tapi untuk merefresh kembali atau mengenalkan kembali tentang ilmu manasik itu. Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki akhlakul karimah. Ini sangat penting karena kita ini menjadi tamunya Allah, baik untuk melaksanakan haji dan melaksanakan umroh,
Al-hujjaju wal umaru wafdullah inda Allah ajabahum wa nistaghfaruhu ghafarallahu wa yansalu atahum. Orang yang haji, orang yang umroh itu dalam sabda Nabi itu adalah tamunya Allah. Karena dia menjadi tamunya Allah, maka tentu saja menghiasi diri dengan akhlakul karimah sebagai syarat untuk diterimanya ibadah kita, sempurnanya ibadah kita, maka dihiasi dengan akhlakul karimah karena kita menjadi tamunya Allah. Bagaimana bertamu kepada katakanlah menjadi tamunya Allah, tentu saja kita memiliki adab, memiliki akhlak. Baik kita sebagai jamaah haji maupun jamaah umroh. Kemudian yang berikutnya, tentu saja mudah-mudahan terwujud di hati kita semua, baik melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, maka pasca umroh atau pasca haji, keadaan kita lebih baik, ibadah kita lebih giat tentu saja, akhlak kita lebih santun, iman kita lebih kuat, ada perubahan ke arah yang lebih baik, dari baik menjadi lebih baik, mungkin dari tidak baik menjadi baik. Ada perubahan ke arah yang lebih baik setelah kita melakukan ibadah baik haji ataupun umroh. Bapak Ibu yang kami hormati, ingin kita ulang kembali untuk menyegarkan lagi, refresh, bahwa sesungguhnya ibadah umroh itu memiliki rukun, yaitu hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, menjadi syarat utama agar umroh kita diterima, maka ada namanya rukun umroh. Yang pertama berihram. Berihram itu menjadi rukun pertama dalam umroh. Kemudian yang kedua tawaf, yang kemudian setelah itu sa'i, kemudian bercukur atau tahallul, dan tertib. Makna tertib di sini adalah satu sama lain sesuai dengan urutannya. Tidak boleh sa'i terlebih dahulu kemudian tawaf, atau sa'i dulu kemudian ihram. Harus secara runtut, yaitu dimulai dari berihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, bercukur, tahallul. Inilah yang disebut dengan rukun umroh. Jadi pekerjaan umroh kita secara rukun itu kita awali dengan ihram namanya. Berihram, ya. Setelah berihram tawaf, setelah tawaf sa'i, kemudian tahallul. Jadi inilah pekerjaan pokok di dalam melaksanakan ibadah umroh, yaitu berihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita mulai dari pelaksanaan wajib umroh. Baik, jadi ada istilah rukun umroh, ada istilah wajib umroh. Apa bedanya? Yang pertama, kalau niat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan salah satu ini, maka tidak sah. Itu istilah rukun. Istilah wajib, wajib umroh adalah sesuatu yang tidak menjadikan umroh kita itu batal apabila kita melakukan salah satu dari ketentuan wajib umroh, tapi mesti diganti dengan dam namanya, atau hukuman karena melanggar ketentuan. Yang pertama, wajib umroh itu adalah niat ihram dari miqat. Nanti kita pelajari bahwa ibadah umroh itu niatnya itu dari miqat, artinya batas tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarang kita niat dari mana sudah ditentukan yang disebut dengan miqat. Maka bila seseorang tidak niat ihram dari miqat,
setelah mikot misalnya, di luar mikot, di luar tempat yang sudah ditentukan, maka dia terkena dam. Meskipun nanti umrohnya tetap sah. Ini yang disebut dengan wajib umroh. Meninggalkan larangan-larangan dalam ihram. Kalau orang sudah berihram, niat untuk melaksanakan umroh, ya nanti kita pelajari selanjutnya, maka ada namanya larangan-larangan selama dia berihram. Maka bila itu dilanggar, yang menjadi kewajiban umroh, umrohnya tetap sah, tapi dia menggantinya dengan dam. Nanti kita jelaskan apa itu dam. Jadi ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam umroh itu ada istilah rukun umroh, ada istilah wajib umroh. Kalau rukun umroh itu tidak boleh ditinggal sama sekali, sementara wajib umroh suatu saat mungkin ditinggalkan atau melanggar, maka mesti wajib membayar dam namanya atau denda agar umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam umroh itu ada istilah rukun umroh dan ada istilah wajib umroh. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ini adalah gambaran umum kalau kita mau melaksanakan umroh. Pertama, kita mandi. Apabila kondisi bisa kita mandi, maka kita mandi dengan membasahi seluruh tubuh. Dengan niat mandi kita itu adalah untuk umroh. Aku niat mandi untuk berihram gitu. Atau apabila tidak mandi, cukup dengan berwudu. Berwudu seperti biasa. Kemudian setelah itu kita memakai pakaian ihram. Nanti kita jelaskan perbedaan pakaian ihram untuk jamaah laki-laki dan perbedaan umroh, perbedaan dengan jamaah wanita atau perempuan. Berpakaian ihram. Kemudian setelah itu, setelah berpakaian ihram, ya sudah dalam keadaan punya wudu, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Tidak berjamaah. Jadi sholatnya itu sendiri-sendiri. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Aku niat sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah ihram 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi niat sholatnya itu adalah sunnah ihram. Dan dilaksanakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, setelah selesai itu semua, maka dia niat umroh di situ. Dia niat umroh. Labbaika Allahumma umrotan atau labbaika Allahumma hajjan, ya. Aku niat umroh. Aku niat umroh karena Allah Ta'ala. Kalau dia haji berarti niatnya labbaika Allahumma hajjan. Nah, sekarang kita pelajari umroh terlebih dahulu, maka niatnya adalah labbaika Allahumma umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan aku berihram untuknya karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat. Jadi niat kita itu kita pasang, kita niatkan saat kita pada miqat. Nanti kita jelaskan di mana miqatnya itu. Jadi tidak sembarang tempat kita niat. Ada namanya miqat, batas tempat untuk kita memasang niat umroh itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apabila kita sudah berniat umroh di tempat
namanya miqat yang nanti kita jelaskan, maka kita membaca talbiyah, bersolawat, dan berdoa. Nah, jadi kita isi dengan zikrullah ya, agar kita tidak berbicara hal-hal yang mengandung atau mengundang dosa. Maka kita isi, kita basahi lisan kita ini dengan zikrullah, apakah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, atau kita bersolawat, beristighfar dan berdoa. Nah, kemudian apabila sudah saatnya bisa masuk Masjidil Haram, ya sudah ready semua, sudah siap. Ini gambaran umum pelaksanaan umroh, maka masuk Masjidil Haram. Itu pelaksanaan umroh seperti itu. Masuk Masjidil Haram, ya. Kemudian melihat Ka'bah di tengah Masjidil Haram. Kemudian melaksanakan tawaf 7 kali, dimulai dan diakhiri pada Hajar Aswad. Nanti kita jelaskan tentang pelaksanaan tawaf. Kemudian setelah itu, setelah tawaf, mengerjakan sa'i, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian bercukur. Nanti kita jelaskan satu persatu. Inilah gambaran ya pelaksanaan umroh. Jadi dimulai dari mandi atau berwudu, kemudian berpakaian ihram, ya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian niat umroh. Setelah itu kita membaca talbiyah, nanti melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i dan bercukur. Jadi dalam rangkaian ini itu terkandung di dalamnya ada rukun umroh yang sudah tadi kita tampilkan dalam slide sebelumnya itu. Ada rukun umroh berarti di situ ada berihram. Berihram, ya, niat umroh, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, kemudian ada tahallul. Jadi ini semua adalah rangkaian secara umum gambaran melaksanakan umroh, ya, dimulai dari berihram dan diakhiri dengan bercukur dengan gambaran ya dimulai daripada mandi, berwudu, berpakaian ihram dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Ini adalah perbedaan di dalam pakaian ihram untuk jamaah laki dan jamaah perempuan. Jadi kalau jamaah perempuan itu menutup seluruh tubuh. Seperti saat melaksanakan ibadah sholat. Tertutup semua. Kecuali muka dan telapak tangan. Ini adalah ihramnya untuk perempuan atau untuk wanita. Jadi tetap berpakaian yang menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian ihram untuk laki-laki atau untuk pria seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia tidak boleh mengenakan pakaian yang lain. Termasuk memakai kaos tidak diperkenankan. Termasuk memakai celana tidak diperkenankan. Jadi tidak ada pakaian yang dikenakan kecuali 2 helai. 1 helai yang menutupi badan bagian atas. Dan 1 helai lagi yang menutupi pakaian bawah. Inilah cara berpakaian ihram. Jadi ada perbedaan antara laki dan perempuan. Bila perempuan itu menutupi seluruh tubuhnya. Kecuali muka dan telapak tangan. Dan kalau laki-laki itu dengan 2 helai kain ihram tidak boleh mengenakan pakaian yang lain. Ini baik ini cara berpakaian ihram untuk laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan. Baik. Sekarang kita jelaskan miqat. Bapak Ibu yang kami hormati, miqat ini ya, miqat adalah batas tempat untuk mengambil niat. Nah, ini. Jadi ada beberapa tempat miqat. Pertama,
bila keberangkatan dari Madinah ya menuju Makkah, Makkah Madinah, Madinah Mekah itu sekitar 6 atau 7 jam perjalanan dengan bis. Ya, itu Madinah, antara Madinah dan Mekah. Apabila jamaah itu tiba dari dia berangkatnya dari Madinah menuju Mekah, ya, dari Madinah menuju Mekah, maka nanti dari Madinah itu di hotel di Madinah itu dia sudah siap-siap berpakaian ihram, sudah mandi, ya, sudah siap-siap, tapi belum niat, hanya persiapan saja karena tidak lama setelah dari hotel Madinah itu ke miqat itu sekitar setengah jam lebih. Nanti sampai di masjid namanya Masjid Bir Ali. Ini Masjid Bir Ali. Ya, Masjid Bir Ali. Disitulah melaksanakan niat untuk berumroh. Begitu Bapak Ibu. Jadi di Masjid Bir Ali ini masuk ke masjid sudah dalam keadaan bersuci, kemudian sholat sunnah ihram sendiri-sendiri, kemudian niat di situ, labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Nah, setelah niat ya di masjid ini, maka dia kembali lagi naik bis menuju Makkah. Ini yang disebut dengan miqat apabila jamaah itu berangkatnya dari Madinah ke Makkah. Sekarang apabila jamaah itu berangkatnya dari Makkah, dari Jeddah ke Makkah. Jadi ada yang dari Madinah ke Makkah, ada juga nanti dari Jeddah ya, dari bandara Jeddah itu dia ke Mekah. Maka miqatnya adalah di bandara. Miqatnya di bandara Jeddah. Jadi setelah pesawat landing sempurna, turun dari pesawat, kemudian cek paspor dan lain sebagainya, maka di sana nanti ada masjid. Disitulah mengambil niat, diawali dengan sholat sunnah ihram dulu 2 rakaat dan niat di situ, labbaika Allahumma umratan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Itu tempatnya di bandara Jeddah. Apabila jamaah itu mohon maaf, dari Jeddah ke Mekah. Baik. Nah, apabila jamaah baik dia dari Madinah ke Mekah atau dari Jeddah ke Mekah, dia sudah sampai ke Mekah, sudah selesai umroh pertama. Ya, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul. Nanti kembali ke hotel di Mekah itu boleh lepas pakaian ihram. Boleh lepas pakaian ihram. Berarti dia sudah mendapatkan umroh 1 kali. Lalu dia ingin melaksanakan umroh yang kedua. Atau ingin umroh yang ketiga. Atau umroh yang keempat dan seterusnya. Maka pekerjaannya sama. Mulai dari berihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tapi yang membedakan adalah miqatnya. Ihramnya, miqatnya itu tidak kembali lagi dia ke Bir Ali. Atau tidak kembali lagi dia ke Jeddah. Karena dia sudah ada di Mekah. Dan sudah selesai mengerjakan umroh yang pertama. Ingin umroh kedua dan seterusnya.
Maka miqatnya itu adalah yang pertama di Masjid Aisyah atau di Tan'im namanya. Di sini, ya, di Tan'im. Atau di namanya itu ya yaitu biasanya diiringi dengan ziarah, ya. Yaitu di apa itu tempatnya udah lama nggak umroh nih, jadi lupa nih. Ibu Mujiati ingat yang pernah umroh? Apa namanya ini yang sambil ziarah di apa mikotnya itu namanya? Apa namanya? Ja'ronah. Ja'ronah. Ini namanya Ja'ronah atau Ji'ronah. Itu biasanya sekaligus dengan ziarah dengan bis karena agak jauh dari Mekah. Nah, tempat yang ketiga ya, ini namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Paling dekat itu adalah Tan'im. Ya, ini paling dekat. Hanya 6 kilometer dari Masjidil Haram. Paling jauh itu Ja'ronah, sekitar 20 kilometer lebih. Dan pertengahan itu adalah Hudaybiyah. Yang paling banyak itu Tan'im, karena miqatnya ini sangat dekat. Kalau naik taksi itu 5 rial berangkat dari Mekah atau dari hotel, nanti dari Tan'im diantar ke Masjidil Haram 5 rial, 10 rial PP. Atau kalau naik bis itu 6 rial PP. Jadi sangat dekat. Ini yang disebut dengan miqat namanya, yaitu Tan'im. Tan'im. Bapak Ibu yang kami hormati. Baik. Jadi saya ulang lagi, ini namanya miqat ya, miqat. Apabila jamaah berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh pertama, maka miqatnya itu tempat mengambil niat untuk umroh itu di Masjid Bir Ali. Apabila dari Jeddah, bandara Jeddah, dia ke Mekah, maka niat miqat untuk umroh itu di bandara. Apabila sudah selesai umroh dengan sempurna, umroh pertama, dia ingin umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka miqatnya niat tempat untuk berniat umroh itu di 3 tempat. Masjid Tan'im, Masjid Ja'ronah, dan Masjid Hudaybiyah. Yang paling dekat adalah Masjid Tan'im namanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini niat umroh. Labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Itu niat pertama. Atau dengan niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan aku berihram untuknya karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita bisa berniat dengan niat yang mana? Apakah niat yang pertama yang ringkas atau niat yang kedua, itu silahkan saja. Labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Itu namanya niat, ya. Diucapkan tapi kita hunjamkan dalam hati. Jadi kita talafuzkan itu ya untuk menguatkan dalam hati, yang sesungguhnya niat itu ada dalam hati. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Atau niat yang kedua, aku niat umroh dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat umroh. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati. Apabila kita sudah berniat umroh,
maka saat itu posisi kita berarti kita dalam keadaan ihram. Saya ulangi, kalau kita sudah niat ya labbaika Allahumma umratan di miqat yang tadi sudah kita jelaskan, maka posisi kita itu berada dalam keadaan ihram. Itu yang disebut dengan berihram. Nah, kalau dalam keadaan ihram, maka ada larangan-larangan namanya. Yang pertama, untuk laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian biasa. Orang laki-laki nggak boleh pakai pakaian kaos atau memakai kain sarung, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh memakai pakaian biasa. Yang kedua, tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, ini orang laki-laki. Jadi nggak boleh sepatunya itu atau alasnya itu yang menutupi mata kaki. Nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala, pakai peci misalnya. Atau handuk diletakkan di kepala misalnya, itu tidak boleh. Itu larangan untuk laki-laki atau pria selama dia ihram. Baik. Sekarang untuk wanita atau untuk perempuan, kalau dia sudah niat labbaika Allahumma umratan, dia sudah niat dalam keadaan ihram, maka nggak boleh pakai kaos tangan. Ini untuk ibu-ibu nggak boleh pakai kaos tangan. Yang kedua, nggak boleh pakai cadar, menutup muka. Nggak boleh menutup muka. Baik. Ini adalah larangan khusus untuk laki dan perempuan. Berikutnya adalah larangan untuk laki dan perempuan. Sama. Apakah laki atau perempuan sama? Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Nggak boleh. Misalnya dia sudah niat. Labbaika Allahumma umratan. Kemudian dia pakai minyak wangi. Nggak boleh. Dibolehkan dia pakai minyak wangi, misalnya di hotel dia pakai minyak wangi, ya sebelum niat itu boleh. Jadi ukurannya adalah kalau sudah niat untuk umroh, labbaika Allahumma umratan, dia posisinya dalam keadaan ihram, maka tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh potong kuku. Yang ketiga, tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh memburu binatang, tidak boleh menikahkan atau meminang wanita, tidak boleh bercumbu, berjima, mencaci, mengucapkan kata kotor, berbuat fusuk, kemaksiatan, berbuat jidal, bertengkar. Ada 3 larangan utama, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh rafas, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh fusuk, berbuat kemaksiatan, dan tidak boleh jidal, bertengkar, berbantah-bantahan, ya, baik secara fisik atau dengan omongan atau dengan bicara. Inilah Bapak Ibu yang kita pelajari ya pada Zoom kali ini, yaitu berkaitan dengan rukun umroh yang pertama, yaitu ihram. Selesai sudah ya, kita akhiri. Sebelum nanti kita lanjutkan pada season yang berikutnya, insya Allah kita akan jelaskan yaitu rukun umroh yang berikutnya mengenai tawaf. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, ya silahkan ditanya langsung, ya, dan silahkan suaranya dihidupkan sehingga terdengar suaranya baik. Demikian Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan langsung bertanya dan suaranya bisa dihidupkan. Baik Bapak Ibu silahkan. Baik silahkan. Baik Bapak Ibu,
Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Silahkan. Langsung saja suaranya dihidupkan. Baik, silahkan. Baik, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Saya mau nanya, kalau kita mau pergi umroh ya. Dengan ibu siapa ini? Dengan ibu siapa? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani. Baik, Ibu Ani, Ya. silahkan. Baik, Ibu Ani, silahkan. Baik. Ya, kan kita mau pergi umroh nih. Baik. Terus niat dari rumahnya bacaannya apa? Bacaannya gimana gitu? Oh, begitu. Baik. Sudah Ibu? Ibu Ani sudah? Baca itu. Haji. Baik. Sudah pertanyaannya? Sudah? Baik. Iya, sudah. Baik. Ibu Ani bertanya, kalau kita mau umroh, lalu di rumah kita niatnya apa? Ya, niat umroh yang tadi sudah saya jelaskan itu, kita pasang niatnya itu saat mikot tadi, di mikot namanya, yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi secara urutannya itu niatnya itu di mikot. Nah, sedangkan di rumah itu apa yang kita baca? Ya, sebelum kita ke bandara misalnya masih di rumah, ya kita bisa kita baca apa? Ya kita baca apa yang kita baca aja. Tidak ada ketentuan khusus doa yang kita baca. Boleh apa? Bahkan sangat baik kita lebih giat untuk ibadah. Misalnya membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, bersodako, artinya untuk mengkondisikan kita ini untuk persiapan nanti ketika kita umroh dengan memperbanyak amal-amal ibadah begitu. Sedangkan doa khusus itu tidak ada. Jadi doa apa saja? Ya doa sapu jagat, doa untuk kebaikan keluarga, doa dimudahkan dan lain sebagainya itu silahkan saja. Tidak ada doa khusus ya waktu kita itu di rumah. Begitu Ibu Ani ya. Baik. Baik Ibu Ani. Terima kasih. Baik Ibu Ani. Baik, silahkan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan bisa dipahami, ya. Pada urutan pertama mengerjakan umroh yaitu berihram. Nanti kita lanjutkan pada Zoom berikutnya yaitu berkaitan dengan rukun yang kedua yaitu bagaimana kita melaksanakan tawaf. Hari ini kita sebatas pada rukun umroh yang pertama yaitu berkaitan dengan berihram. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan mari kita akhiri program manasik Zoom meeting ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi bisa dipahami berkaitan dengan ihram, ya. Di mana kita mulai niat ihram, niat umroh, apa larangan-larangan
kalau kita sudah niat, ya, bagaimana pakaian laki dan perempuan, insya Allah bisa dipahami, dan insya Allah nanti kita lanjutkan, yaitu rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Bagaimana itu tawaf, ya, apa syarat tawaf dan lain sebagainya, insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan sambung. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang telah bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita meskipun melalui Zoom, ya, silaturahim kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa, ya, mudah-mudahan sekali lagi pandemik yang melanda negeri kita dan melanda dunia, mudah-mudahan dengan izin Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan urusan kita semua. Allah jaga kesehatan kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan satu saat dengan izin Allah kita bisa berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma balligh maqasidana ila Makkah al-Mukarramah. Allahumma balligh maqasidana ila al-Madinah al-Munawwarah aminin salimin ghanimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'al lana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma afina wa afi auladana wa banatina fi asadina wa asma'ina wa absarina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dalam manasik haji melalui Zoom. Terima kasih sekali lagi Ibu Rosmala, Pak Surya, Ibu Mujiati, Ibu Ani, Ibu Tri, Ibu Jamila, Ibu Sri Hartati, seluruhnya yang tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah terima amal baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri, ya, pertemuan kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mohon pamit, saya close ya pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih semuanya. Saya izin, saya close ya. Terima kasih. Baik.